Pada awal video, kita menyaksikan Kaisar Langit yang marah besar pada Sun Gokong dan memerintahkan Dewa Erlang agar menangkap Sun Gokong. Kaisar Langit mengatakan untuk membunuh Sun Gokong jika ia melawan. Lalu Dewa Erlang pun menemui Sun Gokong. Mereka pun bertarung. Setelah lumayan lama bertarung, Sun Gokong pun menghilang. Lalu Dewa Erlang meminjam cermin kekayangan dan melihat Sun Gokong sedang berada di kuilnya. Sun Gokong pun mengacak-ngacak kuil Dewa Erlang dengan menyamar sebagai dirinya. Dua pembantu Dewa Erlang pun terkecoh. Dewa Erlang mendatangi kuilnya, lalu mereka pun bertarung kembali. Pada saat itu, seorang dewa telah menangkap 40.000 rakyat Sun Gokong. Akhirnya Sun Gokong pun menyerahkan diri dan dibawa ke kayangan. Sun Gokong meminta ampunan untuk rakyatnya, sedangkan tubuhnya terserah mau diapakan saja. Bintang Emas Taipei dan para dewa lain serta Dewa Erlang pun meminta Kaisar mengampuni rakyat Sun Gokong. Kaisar pun menuruti mereka. Lalu Sun Gokong dihukum pancung. Namun walaupun dipancung dengan petir sekalipun, Sun Gokong tetap tidak bisa dipancung. Dewa yang mengeksekusi mengatakan Sun Gokong sangat sakti, tidak bisa mati. Akhirnya orang tua Taisang mengatakan untuk melebur Sun Gokong ke dalam periuknya, tempat memasak pil emas. Sun Gokong meminta Bintang Emas Taipei untuk menjaga rakyatnya. Akhirnya Sun Gokong pun dimasukkan ke dalam periuk orang tua Taisang. Setelah 7 minggu, Sun Gokong bukannya lebur, malah memakan pil emasnya, dan matanya menjadi tembus pandang. Ia pun pergi untuk menempati jabatan Kaisar Langit. Namun ia ditemui Buddha Culai. Buddha Culai mengatakan untuk jadi Kaisar Langit harus melalui 1750 tahap, dan setiap tahap memakan waktu 129.600 tahun. Buddha Culai menantang Sun Gokong apakah ia bisa melewati telapak tangannya. Lalu Sun Gokong pergi ke Nirwana dan melihat patung tangan yang sangat besar terbuat dari emas. Sun Gokong menulisi patung itu dengan tulisan "Jangan panggil aku anak kecil paman", lalu ia mengencinginya. Singkat cerita, Sun Gokong lalu dipenjarakan oleh Buddha Culai di bawah Gunung 5 Jari. Setelah 500 tahun akan ada orang yang membebaskannya. Scene beralih pada Tianfeng. Pada kehidupan ini ia menjadi rakyat miskin yang pulang dengan keberhasilan, namun istrinya sudah membusuk karena kelaparan. Lalu Tianfeng pun bunuh diri. Ia lalu diadili lagi di akhirat. Di kehidupan yang ke-502, Tianfeng pun bunuh diri lagi karena wanita yang ia cintai dinikahkan dengan orang lain. Ia pun lagi-lagi diadili di akhirat. Ia memohon pada penguasa akhirat tidak mau jatuh cinta lagi. Namun ia tetap dibawa untuk meminum ramuan teh reinkarnasi. Ia menyalahkan Yulau yang menulis cerita cintanya. Ia menyerang Yulau. Yulau mengatakan ia pun sebenarnya tidak tega menuliskan kisah cinta Tianfeng. Tianfeng mengatakan ia membenci Yulau. Lalu ia dibawa untuk direinkarnasi, namun ia melawan dan terlempar ke jalur yang salah, yaitu jalur hewan. Akhirnya lahirlah sifat Kai kecil.
siluman babi yang memukau. Yulau sungguh kejam. Patkai masih harus mengalami jatuh cinta. Sewaktu di pasar, ia menyosor kepada seorang wanita, hingga akhirnya ia dikeroyok oleh massa seperti begal. Ia pun diseret untuk dibakar. Lalu datanglah Dewi Kuan Yin yang melarang rakyat untuk membunuh Patkai. Dewi pun memadamkan apinya dan melepaskan ikatan Patkai, lalu menerbangkan Patkai ke suatu tempat. Dewi mengembalikan ingatannya bahwa dia adalah Panglima Tianfeng. Dewi mengatakan bahwa nanti ada seorang biksu yang akan mencari kitab ke barat. Patkai harus menemaninya dan nanti ia akan terbebas dari perputaran reinkarnasi. Dewi pun mengembalikan kesaktian Ti Patkai dan mengatakan agar Patkai rajin beribadah dan rajin menabung. Scene beralih pada Sun Gokong. Ia didatangi oleh Dewi Kuan Yin. Sun Gokong mengatakan ia sangat menderita selama 500 tahun ini. Kemudian Dewi mengatakan tidak lama lagi akan ada seorang pencari kitab suci ke barat.